Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun VIP yang spesial akan membahas berbagai tema-tema menarik tentunya, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan ibadah haji di 2026 yang baru nanti dari Haji 2026 bersama narasumber kita pada sore hari ini ada Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA selaku Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan. Namun sebelum kita masuk pada topik pada hari ini, kita akan melihat dulu video profil dari Bapak Haji Iqbal Ismail berikut untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya selaku... Selamat datang, hari ini kita punya materi yang menurut saya sangat menarik. Kita akan coba bedah profil seorang pemimpin baru yang perannya krusial banget untuk urusan haji di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar profil biasa ya. Dari materi yang Anda kasih, kita ini seperti melihat cetak biru pemimpin regional yang ideal. Cetak biru ya? Iya, seseorang yang bisa menavigasi birokrasi yang kaku, tapi di saat yang sama juga bisa, memenangkan hati masyarakat. Misi kita hari ini, coba kita buktikan hipotesis itu. Kita lihat dari latar belakang dan langkah pertamanya. Menarik sekali. Petunjuk awalnya saja sudah kelihatan dari cara pelantikannya kan? Dia dilantik di Jakarta, tapi 21 kepala kantor di bawahnya justru dilantik secara virtual. Lewat Zoom. Sangat modern kan? Nah, sekarang coba kita lihat mesinnya. Sumber Anda ini menyoroti dia punya dua sisi yang sama-sama kuat. Yang pertama, sisi birokratis. Dia ini bukan orang baru. Oh, oke. Di musim haji 2025, dia menjabat kepala sektor di Mekah. Jadi soal teknis di lapangan, dia sudah bisa dibilang khatam lah. Sisi birokratisnya masuk akal ya, itu kualifikasi standar. Tapi yang bikin saya penasaran dari catatan Anda itu sisi organisatorisnya. Aktif di organisasi pemuda Islam, majelis taklim, lembaga sosial, sampai koperasi. Ini gimana ya, terasa nggak biasa untuk seorang pejabat. Nah, ini dia kuncinya. Pengalaman birokrasi itu memberinya ketelitian, sementara pengalaman organisasinya itu memberinya denyut nadi masyarakat. Jadi jalan bersamaan gitu ya? Betul, jadi ada mesin birokrasi yang rapi dan mesin sosial yang hangat. Sumber Anda bahkan menyebutnya perpaduan profesionalitas administratif dan sentuhan kemanusiaan. Tapi kan frasa kayak gitu sering banget kita dengar ya, sentuhan kemanusiaan. Apa ini bukan cuma jargon kehumasan saja? Ada bukti nyatanya nggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Buktinya ada dan langsung kelihatan di tindakan pertamanya. Begitu menjabat, coba tebak apa yang langsung dia urus. Pasti yang paling penting buat jemaah. Tepat. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP untuk tahun 2026. Ini isu paling sensitif dan paling krusial. Iya. Saya lihat detailnya di sini. Untuk jamaah di wilayahnya total biayanya itu sekitar 56 juta rupiah. Artinya mereka harus melunasi sisa pembayaran lebih dari 30 juta dalam sebulan. Dan itu berlaku untuk hampir 10.000 jamaah di Sulawesi Selatan saja. Bukan angka yang kecil loh. Bener. Tapi coba perhatikan detail kecil yang dia tekankan dalam pengumumannya. Dia menegaskan kalau pelunasan itu harus memenuhi syarat istitoah kesehatan. Oke, bisa jelaskan sedikit istitoah itu maksudnya apa ya persisnya dalam konteks ini? Tentu, istitoah itu intinya adalah kemampuan. Jadi bukan cuma mampu secara finansial, tapi jemaah juga harus dinyatakan sehat secara fisik dan mental untuk berangkat haji. Oh, oke. Menekankan ini sejak awal itu menunjukkan prioritasnya. Keselamatan dan kesejahteraan jemaah, bukan cuma sekedar memenuhi target angka dan kuota. Nah, ini dia bukti sentuhan kemanusiaan tadi dalam sebuah kebijakan yang nyata. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, dari semua materi ini, kita melihat potret pemimpin yang bisa dibilang paket lengkap. Birokrat yang paham lapangan, tapi juga aktivis sosial yang jaringannya kuat. Dia nggak cuma menjalankan aturan, tapi juga paham denyut nadi komunitasnya. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup ya untuk Anda. Model kepemimpinan yang menggabungkan keahlian birokrasi formal dengan pengalaman akar rumput yang mendalam, seperti ini kan tampaknya sangat efektif di tingkat regional. Benar.
Pertanyaan yang patut Anda renungkan adalah, seberapa besar potensi model kepemimpinan hibrida seperti ini untuk diterapkan dalam skala nasional untuk mengatasi tantangan layanan publik lainnya di Indonesia? Baik, Tribuners, itu tadi kita dapat menyaksikan bagaimana perjalanan dan juga pengalaman dari Bapak Haji Iqbal Ismail dalam melihat perjalanan ibadah haji juga pada tahun 2025 sampai akhirnya di akhir tahun ini dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, dan narasumber kita telah bersama kita di studio hari ini dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Apalagi menjelang beberapa bulan lagi nanti kita akan menghadapi pelaksanaan ibadah haji di 2026. Sebelumnya kami dari Tribun Timur Bapak mengucapkan selamat dan sukses. Kemudian atas pelantikannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, semoga amanah Bapak. Terima kasih, terima kasih. Baik, dan juga sejauh ini Pak mungkin melihat persiapan ataupun juga nanti menjelang ibadah haji 2026, kalau kita masyarakat awam berpikirnya masih beberapa bulan lagi, tapi kalau dari Bapak dan rekan-rekan di kantor seperti apa? Ya, jadi proses persiapan pemberangkatan haji itu butuh waktu yang sangat lama. Iya. Selama ini setelah pulang jemaah, 1 bulan setelah itu langsung kami proses. Pertama terkait dengan proses administrasi jemaah. Jadi 1 bulan setelah balik jemaah, kami Kementerian Pusat mengeluarkan nama 80% untuk kami verifikasi data. Karena jemaah yang kami verifikasi ini jemaah yang 14 tahun yang lalu yang mendaftar. Makanya kami butuh verifikasi karena apakah jamaah yang daftar 14 tahun yang lalu itu sudah inilah data yang kami pegang. Nah, kami panggil jamaahnya, nanya kalau memang sudah sesuai, oke. Nah, terus yang kedua yang kami verifikasi untuk tahun ini untuk sesuai Undang-Undang 14 itu jamaah yang sudah pernah naik haji. Nah, kalau tahu Undang-Undang 8 kemarin 10 tahun baru bisa berangkat lagi. Kalau Undang-Undang 14 yang terbaru ini 18 tahun baru bisa berangkat. Nah, itu kami verifikasi. Terus terkait dengan jamaah yang umur 13 tahun ke bawah belum bisa. Ya, itulah yang kami verifikasi untuk kami proses dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang jemaah yang akan kami berangkatkan tahun. Jadi dalam proses itu butuh waktu banyak ya, banyak karena verifikasi. Terus untuk mencari jamaah-jamaah ini di rumahnya, apakah jamaah yang ada di alamat di 14 tahun lalu masih sesuai enggak dengan masih tinggal enggak di rumahnya yang 14 tahun lalu. Nah, atau kadang juga ada jamaah yang hanya numpang nebeng. Hanya numpang nebeng mendaftar di alamat itu. Nah, terus alamat itu sudah tidak ada, rumah itu sudah tidak. Jadi itulah yang butuh waktu yang agak lama untuk mendata jamaah dan memverifikasi. Setelah itu baru proses pembuatan paspor,
terus proses biometrik, pemeriksaan sidik jari semua. Dan sekarang sementara berjalan proses pemeriksaan kesehatan dan pelunasan. Iya, baik. Itu yang sangat penting, makanya kami butuh waktu lama. Di sisi lain kemarin karena masa transisi ya, dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, kami butuh waktu yang banyak untuk persiapan itu. Di sisi lain ya, nama-nama yang baru keluar dari Kementerian Haji kemarin ya, baru bulan lalu, makanya terus aturan baru lagi kan yang kami yang hadapi ke tahun ini, karena waktu Kementerian Agama pembagian pembagian kota itu berdasarkan jumlah penduduk Muslim. 1.000 penduduk Muslim dapat satu kota. Itu mulai tahun 2006. Nah, begitu Kementerian Haji membagi kotanya berdasarkan daftar tunggu. Ya, jadi ini sangat beda. Setelah berjalan dari 2026 berjalan pada zamannya dulu ini sesuai karena Kementerian Agama menarik dari aturan Arab Saudi membagi kota ke seluruh dunia, ke seluruh negara. 1.000 penduduk Muslim dapat satu. Itulah yang diterapkan juga oleh Indonesia pada zamannya 2006. Tapi seiring dengan waktu, ternyata ada kabupaten yang banyak jumlah jemaah penduduk Muslimnya dan diberikan kota banyak, tetapi sedikit pendaftarnya. Nah, di sisi lain ada kabupaten kota yang penduduk Muslimnya sedikit, akhirnya diberikan kota sedikit. Tetapi pendaftarnya banyak. Nah, contoh kecil kalau di Sulawesi Selatan, ya itu Kabupaten Luwu, contoh Kabupaten Luwu. Jumlah penduduk Muslimnya banyak, akhirnya dikasih kota banyak, tetapi pendaftarnya sedikit. Nah, jadi daftar kalau lu kemarin itu kita daftar sekarang 22 tahun bisa berangkat. Nah, Bantaeng jumlah penduduk Muslimnya sedikit, akhirnya dikasih kota sedikit. Pendaftarnya banyak. Nah, daftar sekarang 50 tahun baru berangkat. Nah, inilah permasalahan yang ada dengan pembagian kota yang sesuai dengan jumlah penduduk Muslim. Nah, setelah Kementerian Haji melihat keadaan ini, ya ada inisiatif Kementerian Haji untuk merubah itu, merubah untuk pembagian kota yang berkeadilan dengan prinsip siapa yang duluan daftar, dia yang duluan berangkat. Nah, diambillah simulasi sesuai dengan Undang-Undang 14, ada aturan menyatakan bahwa pembagian kota berdasarkan daftar tunggu. Nah, itulah yang diambil. Karena pembagian kota harus seizin dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi 8, dilaporkanlah ke Komisi 8 dengan sesuai dengan pembagian kota berdasarkan daftar tunggu. Kalau daftar sekarang 26 tahun ke depan berangkat seluruh Indonesia. Nah, itulah daya tariknya situ. Jadi pembagian kota yang berkeadilan, siapa yang duluan mendaftar, mereka yang duluan berangkat. Akhirnya DPR terima dan itulah yang diterapkan sekarang. Permasalahannya karena Provinsi Sulawesi Selatan pada saat Kementerian Agama membagi kota berbasis kabupaten. Jadi di Indonesia ini ada 34 provinsi, 24 provinsi membagi kota berbasis provinsi, 10 provinsi membagi kota berbasis kabupaten. Nah, salah satu provinsi yang membagi berbasis kabupaten adalah Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada kota diberikan ke kami, nah, kami laporkan ke gubernur untuk membagi itu dan Pak Gubernur membuat SK untuk pembagian kota per kabupaten. Nah, itulah yang berjalan selama ini. Nah, dengan Kementerian Haji ada kota yang diberikan ke kami, inilah kota provinsi. Nah, kami membagi kota provinsi ini sesuai dengan nomor urut siapa yang duluan daftar. Nah, akhirnya dengan prinsip siapa yang duluan daftar, nah, ini Luwu naik dari 22 tahun naik ke 26 tahun,
Bantaeng dari 50 tahun turun ke 26 tahun, jadi rata. Nah, dampaknya ya ada beberapa kabupaten yang nantinya akan menunggu dulu jemaah yang kabupaten lain. Ya, jadi nanti akan balance di 26 tahun. Ya, itulah yang di sisi lain ada kabupaten yang over dapat kota seperti Bone sampai 300%, Wajo 300%, Goa juga 300%, karena jemaahnya banyak yang mendaftar di tahun 2011. Jadi tahun ini kami akan memberangkatkan jemaah yang berangkat di tahun 19 Oktober 2011 batasnya. Nanti apabila kota ini masih ada sisa, atau ada yang tidak gunakannya, kan kami sudah sosialisasi. Kalau ada yang tidak gunakan kotanya, maka kota tersebut digunakan oleh pertama pendamping lansia. Pertama yang gagal sistem, yang kedua pendamping lansia, yang ketiga pendamping disabilitas, yang keempat penggabungan mahram, dan yang terakhir adalah jemaah sesuai nomor urut porsi. Nah, tahun ini sudah berjalan semua itu, sudah sistem pelunasan sampai tanggal 23 nanti. Nah, jemaah yang tidak menggunakan kotanya, yang tidak melakukan pelunasan sampai tanggal 23 nanti, itu otomatis jemaah tersebut akan diberangkatkan tahun berikutnya. Nah, kota inilah yang digunakan oleh 5 item tadi ya. Gitu. Jadi itu juga mungkin melatar belakangi adanya perubahan kuota begitu ya Pak ya di tiap kabupatennya, karena ini masyarakat ini baru-baru heboh ini Pak dengan perubahan kuota haji, dan ada yang masa tunggunya juga berkurang, kemudian ada juga daerah yang masa tunggunya bertambah. Mungkin dapat dijelaskan kepada Tribuners ataupun juga masyarakat supaya mereka lebih mengerti begitu Pak dengan sistem terbaru ini. Ya, sistem terbaru itu karena ada perubahan pembagian kota, pembagian basicnya ya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Basic Kementerian Agama itu pembagian kotanya adalah jumlah penduduk muslim. Kalau Kementerian Haji basicnya daftar tunggu. Nah, karena basic yang berubah ya untuk pembagian kota, maka hasil juga berubah. Tahun-tahun sebelumnya untuk Sulawesi Selatan itu mendapatkan 7.272 kota. Ya. Nah, dengan adanya perubahan basic pembagian kota sesuai daftar tunggu, ya, Sulawesi Selatan itu mendapatkan kota 9.670. Nah, berarti kita untuk Sulawesi Selatan mendapatkan tambahan 2.400. Hanya persoalannya tadi karena sesuai dengan nomor urut porsi, ada kabupaten kota yang tidak mendapatkan jemaah tahun ini, ya, kecuali jemaah yang sudah lunas tahun kemarin yang akan diberangkatkan. Tetapi ada kabupaten kota yang sangat-sangat banyak kotanya. Nah, ini nih dampaknya dari pembagian kota. Tapi ini berjalan 2-3 tahun sudah mulai normal. Jadi ini menunggu, yang saya bilang tadi, ada beberapa kabupaten yang menunggu, Toraja, Toraja Utara, Endrekang, Selayar, Luwu, Palopo, ini menunggu dulu. Ini kabupaten akan berangkatkan dulu jemaahnya sampai seimbang begini. Ini akan berlanjut 2-3 tahun ke depan sudah mulai normal. Ya, baik. Jadi ada proses yang artinya menyeimbangkan begitu ya Pak ya, terkait kuota dan lain sebagainya. Tapi Pak, untuk beberapa kabupaten ataupun juga kota yang tidak mendapatkan kuota haji di tahun ini mungkin seperti apa? Apakah ada melayangkan protes atau seperti apa Pak? Jadi tahun ini semua kabupaten kota mendapatkan, ya, semua kabupaten kota mendapatkan kota memberangkatkan jemaah. Ya. Nantinya kemarin itu ada informasi awal ya, ada informasi awal dengan pembagian kota ini ada beberapa kabupaten tidak mendapatkan. Tapi setelah keluar rilis bahwa ternyata kabupaten kota yang awalnya informasinya tidak mendapatkan ternyata dapat kota, yaitu jamaah yang lunas tunda tahun sebelumnya. Nah,
Jadi semua tahun ini ada jemaahnya, Iya. semua kabupaten kota. Ya, baik. Jadi itu mungkin juga dapat menjadi pemahaman bersama begitu ya. Jangan sampai salah sangka ini kenapa kabupaten kita tidak mendapatkan kuota dan lain sebagainya. Semua ada alasan di baliknya begitu ya, Pak ya. Dan juga mungkin Pak terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2026 dibanding tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada hal yang terbaru nantinya di 2026 mendatang? Ya, pelaksanaan haji tahun 2025 dan 2026, yaitu pertama untuk layanan serikah, ya, di tahun 2025 kemarin ada 8 serikah, ya. Untuk tahun 2026 itu dilayani oleh 2 serikah. Iya. Kalau 2 serikah keuntungannya pertama bila ada pisah keluarga cepat disatukan, apalagi nanti berbasis embarkasi. Apabila ada pisah orang tua dan anak itu cepat mudah disatukan. Nah, antisipasi pengalaman 2025 kemarin sudah ada untuk kita perbaiki, ya. Dan insya Allah tahun 2026 itu dengan 2 syarikah dan berbasis embarkasi itu mudah kita koordinir jamaahnya untuk kita gabungkan. Baik, Kalau hotel masih sama lah Iya, sama tahun-tahun kemarin. baik, jadi itu juga yang menjadi perbedaan begitu ya, yang juga disampaikan kepada Tribuners. Siapa tahu ada di antara Tribuners yang nanti di tahun 2026 melaksanakan ibadah haji. Dan juga Pak mungkin melihat dari kuota dan juga euforia masyarakat untuk pendaftaran haji di tahun 2026 nanti, kapan batas untuk pelunasannya begitu Pak, yang boleh kita sampaikan pada hari ini? Iya, kemarin kami tarik data terkait dengan proses penyelenggaraan haji dari 9.670 kota atau jemaah yang diproses ini, yang sudah periksa tes kesehatan baru sekitar 7.000. Oke. Dan sudah istita'ah ya, itu baru 4.000. Dan sudah melunasi itu baru 2.669. Nah, ini tahap demi tahap harus jemaah lalui. Hanya persoalannya kalau dilihat dengan jumlah antara istita'ah dan jemaah lunas, ini sangat tinggi gapnya karena 4.000 dan 2.000. Berarti ada jemaah sekitar 1.400 ya, yang sudah istita'ah tetapi belum melakukan pelunasan. Nah, ini yang kami sangat khawatir. Kenapa? Karena batas pelunasan tahap 1 itu tanggal 23 Desember jam 16.00 ya. 23 Desember jam 16.00. Bila jamaah ini tidak melakukan pelunasan, Iya. otomatis jamaah tersebut akan berangkat tahun berikutnya. Nah, ini yang kami sangat sayangkan. Makanya kami butuh sosialisasi terus, kami butuh menyampaikan terus ke jamaah agar segera melakukan pelunasan. Iya, Ya, kesempatan yang baik ini harus jamaah pergunakan. Ya. Kalau tidak digunakan dan batasnya sampai 23 sudah, mohon maaf ya, karena ini aturan yang harus kita tegakkan bersama. Nah, pertanyaan siapa yang ambil kotak itu kalau tidak digunakan? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi, pertama yang gagal sistem, yang kedua pendamping lansia, yang ketiga pendamping disabilitas, yang keempat penggabungan mahram, yang kelima baru nomor urut porsi. Nah, kami juga tadi baru mendapatkan nama-nama jamaah cadangan untuk mengisi kota-kota yang tidak digunakan itu. Sebanyak 40% dari kota kami. Nah, tadi kami sudah share di kabupaten kota sebanyak 40% jamaah untuk mempersiapkan diri sebagai cadangan, ya. Untuk mempersiapkan diri sebagai cadangan karena kami khawatir dengan melihat perkembangan data yang ada, kami khawatir nanti banyak kota yang tidak digunakan oleh penggunanya. Nah, untuk itu kami mempersiapkan cadangannya. Karena ya kami berkewajiban, sayang kalau kota itu tidak digunakan. Ya, kami berkewajiban untuk mengisi itu. Makanya kami tadi sudah men-share nama-nama jamaah cadangan untuk diverifikasi lagi, buat paspor, periksa kesehatan,
Dan nanti pelunasan tahap kedua, tanggal 2 sampai tanggal 9 Desember, waktunya mereka melakukan pelunasan bila masuk dalam daftar berhak melakukan pelunasan. Jadi ini baru proses tahap persiapan cadangan ya. Nanti melihat setelah tanggal 23, kami akan melihat sekitar sekian persen kuota tidak digunakan oleh penggunanya. Nah, data inilah kami urut sesuai nomor urut tadi yang kami sampaikan. Nah, bila sudah gagal sistem sudah habis, sudah digunakan, terus pendamping lansia sudah habis juga, terus pendamping disabilitas sudah selesai semua, terakomodir, terus penggabungan mahram sudah terakomodir semua. Nah, baru cadangan ini yang kami sudah siapkan baru mengisi itu. Tetapi ingat, ini semua dari tanggal 2 sampai tanggal 9 Desember. Nah, apabila dengan syarat jamaahnya, yang pendamping-pendamping tadi atau penggabungan, jamaahnya sudah melakukan pelunasan. Bila jamaahnya tidak melakukan pelunasan, mohon maaf otomatis tidak bisa juga mereka masuk di dalam pendampingan. Itu permasalahan yang kami hadapi sekarang, makanya kami perlu mempersiapkan jamaah cadangan. Iya, baik. Jadi apakah itu juga menjadi salah satu kendala begitu Pak dalam mempersiapkan ibadah haji di 2026 ini atau juga menghadapi musim haji di 2026? Menjadi salah satu kendala adalah bagaimana kita mengingatkan kepada masyarakat ataupun juga calon jamaah haji untuk pelunasan tersebut. Iya, menginformasikan ke masyarakat terkait mereka masuk di dalam kota tahun ini itu sangat sulit. Kami sudah sosialisasi, apalagi jamaah-jamaah yang di pegunungan, yang yang di pedesaan, kan untuk informasi mungkin agak sulit ya. Jadinya ya itu hambatan tantangan kami ya untuk menyampaikan ke jemaah-jemaah yang ada di pelosok-pelosok. Tetapi kami maksimalkan sampai saat ini teman-teman kami di daerah sangat luar biasa menyampaikan, dan kami melihat data setiap harinya ada kenaikan yang signifikan. Untuk itu melalui media ini, kesempatan ini kami sangat harapkan untuk keluarga-keluarga yang mengetahui jemaahnya masuk, yaitu sampai tanggal 19 pendaftarannya sampai tanggal 19 Oktober 2025 itu otomatis jemaah tersebut masuk kotanya tahun 2026. Nah, tolong disampaikan ke jamaah, ke keluarga yang masuk kotanya tersebut untuk segera melapor ke Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah untuk kami proses persiapan pemberangkatannya. Nah, tadi dengan karena kami sudah mengeluarkan nama cadangan tadi batas pendaftaran nomor urut cadangan itu tanggal pendaftarannya tanggal 15 Desember 2026. Jadi jemaah yang mendaftar di bawah tanggal 15 Desember 2011 tolong segera melaporkan diri ke Kementerian Haji dan Umrah untuk sebagai cadangan. Ya, apabila berminat sebagai cadangan, silakan melaporkan diri untuk diproses persiapannya dengan syarat tidak menuntut kepada kami apabila kotanya sudah terpenuhi. Karena ini sesuai dengan nomor urut sesuai dengan nomor urut. Tidak ada loncat-loncat. Ya, gitu. Baik, jadi itu yang juga boleh menjadi perhatian begitu ya bagi teman-teman semua, apalagi yang ada mendaftar di tahun 2000 di bawah tahun 2011 ya Pak ya. Untuk 15 Desember 2011, iya baik, itu bisa menjadi kuota cadangan tapi tidak boleh menuntut begitu ya Pak ya, karena namanya juga cadangan, kita akan melihat apakah terpenuhi atau tidak. Nah mungkin Pak juga terkait tadi kita membahas batas akhir pelunasan dari jamaah, tapi sampai hari ini Pak, kabupaten atau kota mana yang kiranya pelunasannya sudah paling tertinggi? Wah, kalau yang paling tertinggi tahun ini untuk data yang sementara kabupaten yang paling cepat melakukan pelunasan itu Kabupaten Goa. Sampai sekarang sudah 800-an jamaahnya sudah melakukan pelunasan dari 1.400. Ya. Jadi memang kami setiap harinya
kami tarik data dan menyampaikan ke grup untuk teman-teman daerah itu berpacu, Iya. berpacu untuk melaksanakan proses pelunasan, proses pemeriksaan kesehatan, ya. Nah, ini data-data yang kami tampilkan ini, ya. Kemarin itu sudah 2.669 ya, Iya. yang melakukan pelunasan. Yang sudah istita'ah itu 4.000, ya, 4.000. Ya. Makanya ini ada jamaah yang sudah istita'ah sebanyak 1.400 yang belum melakukan pelunasan. Ini kami sayangkan. Iya. Ya. Banyak juga ya Pak. Kami sayangkan sekali, makanya harapan kami begitu sudah keluar istita'ahnya, kesehatannya, maka harus lakukan segera pelunasan. Nah, apalagi nanti kalau kami sudah share nama-nama cadangan itu akan bertambah lagi, ya. Makanya teman-teman dinas kesehatan di kabupaten kota harus mempersiapkan diri, ya, menambah layanan untuk melayani semua jemaah yang akan kita berangkatkan. Iya, baik. Jadi ini ada data yang dapat ditampilkan yang menunjukkan bahwa kabupaten atau kota yang telah persenannya yang telah melunasi begitu ya, dan ternyata yang tertinggi adalah Kabupaten Goa begitu ya Pak, Iya, ya. iya. Saya pikir Kota Makassar Pak. Mungkin ada alasan dibaliknya, mungkin euforia masyarakat Kabupaten Goa seperti apa? Iya, euforianya karena selama ini Goa itu mendapatkan kota sekitar 400, Iya. 450. Ya begitu mereka mendapat kota 1.400, wah langsung semangat. Langsung iya, Pak, Dan dibantu dari beberapa jaringan. Jaringan-jaringan teman-teman KUA juga masih sangat membantu, penyuluh-penyuluh dan penghulu masih sangat membantu. Terus teman-teman KBIHU di Goa juga sangat luar biasa, sangat membantu kami untuk menyampaikan ke jemaah-jemaahnya yang masuk Iya. untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan, buat paspor dan melakukan pelunasan. Nah, terus kalau di Goa kan banyak tempat pemeriksaan kesehatan. Oh, iya, betul. Ya. Kalau Goa kan bisa lari ke Makassar, periksa kesehatan. Ya. Jadi dibanding kenapa ada di kabupaten lain itu agak lambat dari kabupaten Goa, karena itu tempat pemeriksaan kesehatannya yang terbatas. Ya. Di sisi lain, untuk melakukan pelunasan harus melalui dulu pemeriksaan kesehatan itu. Iya, betul. Baik, dan mungkin juga kami sekalian menghimbau ya Pak ya untuk kabupaten atau kota lain yang masih minim ataupun juga ada yang merasa belum melakukan pelunasan, segera sebelum nanti tanggal 23 Desember 2025. Nah, tadi terkait juga kita telah membahas sebelum pelunasan ada cek kesehatan begitu ya Pak ya. Nah, mungkin di tahun ini, tahun depan 2026 bagaimana kemudian ada wacana syarat kesehatan yang diperketat oleh pemerintah Arab Saudi, mungkin Pak dapat dijelaskan? Iya, jadi informasi yang kami dapat dari menteri kami bahwa untuk kesehatan itu harus diperketat dari daerah masing-masing. Iya. Kenapa? Karena pemerintah Arab Saudi sudah memberikan warning kepada kami, kepada pemerintah Indonesia bahwa nantinya pemeriksaan kesehatan itu ya dilakukan ya dengan mengambil sampel di Bandara Internasional Arab Saudi. Jadi pemerintah Arab Saudi nanti ada timnya, begitu ada jemaah kita ada tiba di King Abdul Aziz di bandara mereka, nanti ada tim mereka yang mengambil sampel jemaah kita untuk diperiksa kesehatannya. Apabila tidak memenuhi istita kesehatannya, maka informasi yang kami dapat jemaah tersebut akan dipulangkan. Makanya itulah kekhawatiran kami, kenapa saat ini pemeriksaan kesehatan di daerah itu kita perketat. Dinas-dinas kesehatan memperketat karena kami tidak mau jemaah tersebut korban. Sudah terbang, sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Ternyata setelah diperiksa kesehatannya oleh tim Arab Saudi, tidak memenuhi syarat, dipulangkan. Ya, kami tidak mau ada korban jemaah begitu. Makanya di daerah ini sangat ketat. Salah satu penyebab keterlambatan istita kesehatan ya itu tadi, sangat ketat pemeriksaan kesehatan di daerah. Ya
baik. Dan juga Pak untuk fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau ataupun juga digunakan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jelang pemberangkatan haji, mungkin di setiap daerah di Sulawesi Selatan seperti apa mungkin Pak perkembangannya? Iya, fasilitas pemeriksaan kesehatan di semua daerah sudah ada sebenarnya. Hanya karena kota kita yang ada kagetan, ya, ada beberapa kabupaten yang kaget dengan bertambahnya kota yang sangat banyak, yang tadinya hanya satu layanan, dengan satu layanan ini tidak sanggup, karena sampai 1.800 ini diperiksa. Makanya kami kemarin berkoordinasi dengan Pemda, berkoordinasi sama Dinas Kesehatan, agar layanan pemeriksaan kesehatan tolong dibuat khusus pemeriksaan jemaah haji. Karena kemarin masih ada yang gabung sama yang umum, MCU tuh, medical check up, masih ada yang gabung. Nah ini tidak, dengan adanya banyaknya kota kan tidak mungkin, ya tidak mungkin melayani umum, melayani juga jemaah haji. Makanya kami minta tolong dibuatkan khusus layanan pemeriksaan MCU bagi jemaah, agar kota yang didapatkan oleh kabupaten tersebut dapat digunakan oleh jemaahnya. Yang sampai ini terbuang percuma kota yang mereka dapat, ya. Alhamdulillah teman-teman ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan dikoordinir oleh Pemdanya, bupatinya juga langsung membuka beberapa layanan kesehatan untuk. Begitu juga dengan bank-bank penerima setoran pelunasan. Kalau kami dapat laporan ada sumbatan di situ, ya, ada layanan yang antri, layanannya hanya satu, kami langsung cepat koordinasi dengan bank-bank kanwilnya, ya, ke bank-banknya untuk cepat membuka layanan. Apakah layanannya ditambah di banknya atau membuka layanan pelunasan di Kementerian Haji atau di mana saja, kan agen-agen itu juga sudah bisa, ya. Agen-agen bank itu sudah bisa juga menerima itu, ya. Jadi dimanapun jemaah itu kalau sudah istitaah kesehatan bisa melakukan pelunasan, malah melalui mobil banking, ya, melalui mobil banking jemaah sudah bisa melakukan pelunasan. Makanya jangan terlalu khawatir dengan melakukan pelunasan lewat mobil banking, ya. Jemaah yang punya mobil banking dan ada isinya jelasnya, ya. Nah, kalau tidak ada isinya, tak bisa juga Pak. Kalau punya mobil banking melakukan pelunasan di mobil banking saja, itu bisa. Nanti tinggal di screenshot bukti setorannya, baru dikirimkan ke Kementerian Agama, baru kita print. Jadi tidak usah repot-repot lah jemaah haji yang sudah istitaah melakukan pelunasan ya lewat mobil banking saja. Kalau memang antri di bank, ya. Apalagi biasa kan ada beberapa daerah yang banknya itu cuma satu, begitu di satu daerah, ataupun kita harus agak ke kota sedikit baru dapat bank dan lain sebagainya. Dan ternyata sudah dipermudah dengan bisa dibayar menggunakan M-Banking, Bapak Ibu sekalian, yang penting ada isinya, ya Pak, ya, dan juga cukup untuk dilakukan pelunasan. Nah, juga terkait hal itu Pak, dan beberapa proses haji yang nantinya akan dijalankan oleh masyarakat kita yang insya Allah nanti akan berhasil lolos dan juga ikut kuota haji pada tahun 2026. Nah, Bapak ini merupakan kan dulu di tahun 2025 beberapa bulan yang lalu sebagai Kepala Sektor 3 Petugas Haji Daker Mekah 2025 begitu, ya Pak, ya. Mungkin ada yang bisa dihimbau ataupun juga disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan pengalaman Bapak di beberapa bulan kemarin untuk mendampingi masyarakat berhaji. Ya, pengalaman kami dalam melayani jemaah, ya, jemaah itu harus sabar melaksanakan haji. Karena apalagi pada saat pakaian ihram, ya. Pada saat pakaian ihram itu banyak larangan ihram. Nggak bisa dilanggar. Kalau dilanggar kena dam 1 ekor kambing soalnya. Ya, jadi di saat jemaah haji sudah menggunakan pakaian ihram, ya harus sabar, mengikuti aturan-aturan yang ada dan tidak boleh melanggar ihram. Apalagi kalau marah-marah kan. Biasanya kan jemaah datang ke hotel, tiba di hotel, ternyata layanannya kurang maksimal karena antri, karena apalah. Nah, kadang ada jemaah yang marah. Nah, salah satu larangan pada saat ihram itu yaitu marah. Ya, makanya kami harapkan kepada jemaah tolong, ya, untuk menjaga pakaian ihramnya, tidak melanggar aturan-aturan ihram.
Nah itu juga biasanya karena sambil menunggu waktu istirahat dulu, kadang itu jemaah haji baring-baring dulu. Nah kalau baring, kalau laki-laki kan biasa ini terangkat ini ihramnya. Kalau kelihatan lututnya, ihramnya sampai di atas lutut ya itu sudah pelanggaran lagi karena kelihatan aurat, Aurat, ya. betul. Jadi banyaklah yang perlu dijaga oleh jemaah haji bila di saat tiba awal untuk melakukan umrah wajib. Apalagi kemarin itu ya nusuk itu agak terlambat keluar, ya. Malah sudah tiba jemaah, masih ada saja jemaah yang belum dapat nusuk. Ya. Nah, karena pengalaman kemarin kami dapat info dari pimpinan pusat bahwa nanti nusuk itu pembagiannya di embarkasi. Jadi jemaah tidak usah khawatir, insya Allah kalau ini berjalan dengan baik, ya sebelum terbang itu sudah dibagi nusuk, pembagiannya di embarkasi. Jadi jemaah tiba di Madinah, tiba di Mekah itu sudah pegang nusuk kartu identitas asli bahwa jemaah ini memang mempunyai visa haji. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir bahwa jemaah tersebut resmi menjadi jemaah haji. Iya, baik, karena kan juga di tahun kemarin kita sempat lihat beberapa kasus ada yang visanya bermasalah begitu ya Pak ya. Semoga nanti perjalannya di 2026 tidak ada lagi. Kita melihat pengalaman 2025 semoga semuanya lancar begitu. Nah, mungkin Pak tadi di awal kita membahas terkait pelantikan Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, dan mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners, ini kan juga mungkin ada yang masih kurang paham terkait dengan tupoksi antara Kemenak dan juga Kemenhaj, Pak, silahkan. Ya, kalau Kementerian Agama kemarin yang melaksanakan operasional haji ini adalah satu dirjen, namanya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Nah, sekarang dilaksanakan oleh satu kementerian, tetapi sebelumnya badan, ya badan. Nah, diangkat statusnya dari badan menjadi kementerian. Nah, di dalam kementerian ini, Kementerian Haji dan Umrah, ada menteri, ada wakil menteri. Terus strukturnya eselon satunya ada 7. Yaitu ada sekjennya, sekretaris jenderal, ada direktur bina haji dan petugas, ada direktur layanan, ada direktur pengendalian, ya, ada direktur ekosistem, terus ada 2 staf ahli dan ada 1 inspektur jenderal. Itulah struktur SOTK, struktur organisasi Kementerian Haji di pusat. Nah, di daerah semua provinsi mempunyai kantor wilayah. Ya. Seperti Sulawesi Selatan ada kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah. Untuk sampai saat ini masih berkantor di Jalan Nuri, kantor Kementerian Agama. Di Kemenak ya Pak ya. Ada yang bertanya mungkin nanti kantornya di mana Pak Kanwil? Iya betul. Ya, ini kami sementara berusaha untuk mendapatkan tanah hibah dari Pemprov. Kalau kami mendapatkan tanah hibah dari Pemprov di dalam kota Makassar, kami akan bangun di situ, ya. Tapi kalau tidak mendapatkan tanah hibah, nanti kami akan berkantor di asrama haji. Tapi harapan kami, ini kami menunggu waktunya Pak Gubernur untuk menerima kami, akan kami sampaikan untuk kalau bisa kami difasilitasi untuk tanah, ya, untuk kami membangun kantor. Karena haji dan umrah ini adalah pekerjaan yang sampai kiamat, ya. Betul. Ya, makanya kami harap pemerintah provinsi dapat membantu dan memfasilitasi kami untuk membangun kantor dan agar peningkatan layanan ke warga Sulawesi Selatan dapat meningkat pula. Iya baik, karena setelah pelaksanaan haji di bulan depannya langsung bekerja lagi Langsung ya Pak ya berjalan, untuk betul. di tahun depannya. Iya, Nah betul. terakhir mungkin Pak untuk kondisi asrama haji di Sudiang hingga hari ini juga dalam menghadapi jamaah haji ataupun juga gelombang haji 2026 seperti apa? Ya kalau asrama haji ya sampai saat ini masih sudah ready semua ya. Karena di asrama haji itu sudah terbangun hotel bintang 3, ada 5 hotel. Dan dapat menampung sampai 1.500 ya. Nah, Embarkasi Makassar harus mempersiapkan akomodasi
maksimal sampai 3 kloter. Ya. Jadi setiap hari itu kami dapat menampung 3 kloter. Selama ini karena Embarkasi Makassar melayani 8 provinsi ya dari Indonesia Timur, selama ini provinsi-provinsi yang jauh, Papua, Papua Barat, Maluku itu transit dulu. Transit dulu di embarkasi, di asrama haji, baru kami terima resmi. Makanya kami harus mempersiapkan akomodasi jemaah haji itu sebanyak 3 kloter. Jadi ada yang masuk, ada yang kami terima transit, ada yang lagi istirahat 1 hari, nah baru. Jadi inilah siklusnya ya, siklusnya jemaah di Embarkasi Makassar. Kalau persiapan di asrama haji Makassar kami sudah tidak ragukan lagi, apalagi kemarin kami tinjau ke sana sudah siap semua. Sudah baik, dan juga semakin tahun fasilitasnya juga semakin baik begitu ya Pak ya, terbukti dengan adanya 5 hotel tadi ya Pak ya di sana dengan kualitas bintang 3 itu sangat sudah cukup untuk melayani para jamaah nanti di 2026. Baik, terima kasih Bapak telah berbincang bersama kami di studio Tribun Timur, dan juga kami ucapkan selamat menjalankan tugas dan juga selamat mempersiapkan Haji 2026. Semoga lancar dan juga semoga jamaah nanti bisa melaksanakan haji dengan lancar pula di tahun 2026. Amin, amin. Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.